Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bersama saya Kiki Deislia, kita akan hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi Rabu 22 Juli 2020. Kita menuju informasi yang pertama, Eza Mahesa, Realita FM Pamekasan. Bantalan sosial putaran kedua untuk PKL dan UMKM di Pamekasan dipastikan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan program bantuan sosial atau jaring pengaman sosial khusus pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro kecil menengah se-Pamekasan bagi terdampak COVID-19. Benar-benar tepat sasaran untuk putaran kedua. Hal tersebut ditegaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Ahmad Fatah. Menurutnya, pihak Diskop dan UKM benar-benar teliti dan berhati-hati untuk memberikan bantalan kepada penerima dengan melakukan sinkronisasi data dan verifikasi data. Sebab tahap pertama ada sebagian yang tumpang tindih dengan bantuan dinas sosial. Fatah mengatakan bantalan sosial ini diberikan dalam bentuk sembako untuk mengurangi beban para PKL yang penghasilannya menurun drastis akibat pandemi COVID-19. Artinya PKL yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan dipastikan mendapatkan program bantalan sosial dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ini sekarang sudah memasuki tahap kedua, putaran kedua. Nah, tahapan kedua ini sungguh luar biasa. Kami betul-betul hati-hati terhadap konsentrasi data, karena memang data ini menjadi kunci utama. By name, by address, by NIK, by KK. Bahkan kami juga menambahkan by HP, ya, sehingga dipastikan tepat sasaran lah bantuan diberikan kepada mereka. Sebelumnya, kata Fatah, jumlah penerima bantalan sosial melalui Dinas Koperasi mencapai 1.828 orang yang tersebar di 14 titik sesuai peraturan Bupati dan di luar titik di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Namun tahap kedua dipastikan menurun drastis dari sebelumnya. Eza Mahesa, Realita FM mengabarkan. Menuju Mega Kristi RGR FM Tulung Agung yang membawa kabar rapat paripurna DPRD Tulung Agung. Rapat paripurna dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 dan penetapan 3 Perda digelar Geraha Wicaksana Kantor DPRD Tulung Agung. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tulung Agung Marsono Esos bersama 7 fraksi di DPRD Tulung Agung. Melalui juru bicaranya yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi PAN, fraksi Gabungan Partai Demokrat, fraksi Nasdem dan Partai Bulan Bintang, serta fraksi Hati Nurani bersatu sepakat dan menyetujui menetapkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk dilakukan evaluasi gubernur serta menyatakan menerima juga sepakat dan menyetujui ditetapkan 3 Ranperda lainnya menjadi perda. Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Bidowo MM mengucapkan rasa terima kasihnya pada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan akhir terhadap rapat paripurna DPRD Tulung Agung dalam rangka persetujuan bersama Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan penetapan 3 Ranperda, yakni Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ranperda tentang pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging, serta Perda tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa untuk segera menjadi perda. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulung Agung. Baik sahabat, kita ke Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Langgar protokol kesehatan di Kabupaten Ngawi, KTPL disita. Mendasar Perbub nomor 15 tahun 2020, Satpol PP Kabupaten Ngawi menindak tegas penyitaan KTP elektronik bagi warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan sebagai ketentuan adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan Perda, KTP milik pelanggar disita selama 14 hari dan setelah melewati waktu 2 pekan, mereka bisa mengambil di kantor Satpol PP Ngawi dengan ketentuan menunjukkan surat pengantar dari kelurahan atau desa setempat. Dalam hal ini, pihak Satpol PP telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk memblokir identitas pelanggar. Jika pelanggar berniat mengaktifkan kembali KTP yang diblokir tersebut, pemilik harus mendapatkan rekomendasi dari Satpol PP. Sedangkan operasi agar masyarakat makin sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan, Satpol PP Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Polres Ngawi serta dinas-dinas terkait. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya, dari Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi, saksikan pemusnahan ribuan barang bukti.
Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memusnahkan ribuan jenis barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap disaksikan langsung bersama dengan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin di kantor Kejari kemarin. Barang bukti dari berbagai tindak pidana yang dimusnahkan tersebut dari periode November 2019 hingga Juni 2020. Di antaranya terdiri dari 3.636 jenis pil T-Rex, sabu-sabu 46,94 gram, 1.221 pil dextro, kemudian 4.004 kosmetik ilegal dan berbagai jenis barang bukti lainnya seperti pakaian, handphone, senjata tajam, peralatan pembobol mobil, kupon togel, pipet, bong, korek api, dan sedotan. Kepala Kejari Yeni Puspita menjelaskan bahwasanya Kejari memiliki inovasi yang dinamakan Sobat Ali, yaitu solusi pengembalian barang bukti. Sebelumnya, barang bukti yang sudah berkekuatan hukum dikembalikan kepada yang berhak dengan datang ke kantor kejaksaan. Selain itu, ada juga barang bukti yang dirampas untuk negara, kemudian dilakukan proses pelelangan. Prosedur pelelangan barang tersebut dilakukan secara online, sehingga siapa saja masyarakat bisa ikut serta. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya sahabat, bersama Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Hasil rekapitulasi verifikasi faktual tingkat kota, 3 bakal calon perseorangan Pilwali Kota Blitar tahun 2020 tidak penuhi syarat minimal dukungan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar melakukan rekapitulasi verifikasi faktual tingkat kota di salah satu rumah makan Jalan Kalimantan Senin 20 Juli 2020. Hasilnya dari 3 calon bakal perseorangan Pilwali 2020 tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan. Khairul Umam Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi bakal calon perseorangan sebanyak 11.355 dukungan. Umam menyebut bakal calon perseorangan Pilwali 2020 masing-masing Sumari Edi Widodo mengumpulkan 1.987 dukungan, Purnawan Bukhari Indri Kuswati mengumpulkan 5.883 dukungan, dan Lismi Ningsih Teteng Rukmo Condrono mengumpulkan 5.469 dukungan. Umam menyebut hasil rekapitulasi tahap pertama ini masih belum bisa dijadikan acuan karena masih ada proses perbaikan yang akan dilaksanakan setelah hasil rekapitulasi di tingkat KPU diumumkan 22 Juli 2020 nanti. Dalam proses perbaikan, calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan 2 kali lipat dari jumlah kekurangan syarat minimal. Hari ini kita tentu belum bisa mengatakan mereka memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ya, karena masih ada proses lanjutan, yaitu proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini nanti juga akan dilakukan hampir persis seperti di awal. Jadi mereka menyerahkan dukungan. Umam menambahkan jika pada proses perbaikan tetap tidak bisa memenuhi syarat minimal dukungan, maka ketiga calon perseorangan dipastikan gagal mendaftar di Pilwali Kota Blitar 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi selanjutnya dari Suara Pasuruan bersama Sofia Latif yang membawa kabar pasien COVID-19 Kabupaten Pasuruan kembali sembuh. 29 pasien COVID-19 asal Kabupaten Pasuruan sembuh. Pelepasan pasien tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Kiai Haji Abdul Mujib Imron. Kami bersyukur kepada Allah dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas kedisiplinan pasien-pasien yang kami cintai. Luar biasa, kedisiplinan adalah modal utama untuk kesembuhan. Kedisiplinan adalah vaksin untuk COVID-19. Kedua, kami ucapkan terima kasih atas sinergitas, kekompakan, kebersamaan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, Ketua DPRD, semuanya kompak dengan para dokter dan tenaga kesehatan kita, juga kompak dengan pasien-pasien kita dengan kedisiplinannya. Luar biasa, semuanya kerja keras dan alhamdulillah Allah Tuhan kita memberkahi dan mengabulkan doa kita bersama. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para ulama, kepada tokoh agama semuanya atas doa dan ingatnya. Juga kami sampaikan kepada masyarakat Pasuruan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan atas ketertiban serta ketaatan untuk melakukan atau penerapan protokol kesehatan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Menuju Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar. Kemenak Kabupaten Blitar memperbolehkan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di masjid dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Kementerian Agama Kabupaten Blitar memperbolehkan umat muslim untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat ibadah. Namun dengan syarat pengelola masjid harus bisa menjamin masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ketika beribadah. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Mashadi mengatakan, berdasarkan petunjuk teknis dari pusat secara umum pelaksanaan sholat Idul Adha di setiap daerah diperbolehkan. Namun ada sejumlah wilayah yang dibatasi karena tingkat penyebaran virus corona cukup mengkhawatirkan, sehingga sementara dilaksanakan di rumah bersama keluarga inti. Untuk Kabupaten Blitar masih diperbolehkan, yang terpenting berkoordinasi dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan mentaati aturan protokol kesehatan. Penyelenggaraan sholat Idul Adha pada prinsipnya kegiatan bisa dilaksanakan di seluruh daerah. Jamil menambahkan ada beberapa aturan saat penyelenggaraan sholat Idul Adha 1441 Hijriah, diantaranya menyiapkan petugas khusus di masjid, membatasi jumlah pintu masuk, menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menerapkan pembatasan jarak, mempersingkat durasi sholat, membawa sajadah sendiri dan jamaah wajib memakai masker. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Baik sahabat, dari Suara Lumajang dengan Bobi Wijayanto membawa informasi pelaku usaha dan seni diminta lebih inovatif pada era AKB. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, meminta agar setiap pelaku usaha dan pelaku seni lebih berinovasi pada era adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Hal itu disampaikannya saat berdialog di acara Malam Minggu Bareng Kita atau MMBK Gustu Cafe yang disiarkan secara live di LPPL Radio Suara Lumajang dari WKWK Foodline. Semakin turunnya perekonomian imbas dari pembatasan aktivitas masyarakat akibat wabah COVID-19 membuat semua sektor terpukul, tak terkecuali pelaku usaha dan seni. Untuk memastikan perekonomian terus berjalan, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang mulai melonggarkan aktivitas masyarakat dengan catatan tetap memperhatikan kapasitas pengunjung dan mentaati protokol kesehatan. MMBK Gustu Cafe, salah satu program siar di LPPL Suara Lumajang, sengaja digelar di kafe dengan konsep siaran on-air di luar studio agar proses penyebaran informasi semakin luas dan semakin dekat dengan para pendengar. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Menuju RSAL Nganjuk bersama Agustin Merdekawati membawa kabar optimis harga bawang merah petani bisa naik. Sentra pertanian bawang merah di Kota Nganjuk diperkirakan akan panen raya sekitar 1 bulan lagi. Meski demikian, kuantitas hasil pertanian tersebut justru diprediksi mengalami penurunan. Hal tersebut dibandingkan dengan panen raya Brambang tahun lalu. Kepala Dinas Pertanian Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan, panen raya bawang merah di Nganjuk pada tahun lalu berkisar sekitar 20 ton per hektar dan untuk tahun 2020 kemungkinan hanya sekitar 10-15 hektar. Meski demikian, ditegaskannya bahwa prediksinya hanya hitungan kasar atau kotor. Dirinya mengaku belum mengecek langsung keadaan real ke lapangan karena dengan jarak masih 1 bulan lagi panen. Yudi menilai masih cukup prematur untuk memprediksi hasil panen tersebut dan optimis bahwa para petani tetap dapat menghasilkan panen bawang merah di atas prediksinya. Terlebih hingga detik ini tidak ada hama yang menyerang tanaman Brambang secara masif pada lahan petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Menuju Pradia Suara Tuban dengan Hikmah Suroya. Masa pengenalan lingkungan sekolah hanya 2 jam dan wajib penuhi protokol kesehatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban telah memberhentikan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS mulai 14 Juli 2020. Meski begitu, model MPLS baru di masa pandemi masih tetap dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Tuban Nur Hamid menjelaskan, MPLS masih dilaksanakan selain siswa juga mengundang orang tua. Pihak sekolah pun sangat menjaga aturan jarak serta memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Nur Hamid juga menegaskan durasi acara hanya dibatasi selama 2 jam dan dibatasi 1 hari hanya 1 kelas. Adapun pelaksanaan MPLS di masa pandemi sangat berbeda, di mana masa pengenalan lebih kepada memberikan arahan serta berdiskusi dengan orang tua atau wali murid tentang bagaimana model pembelajaran belajar dari rumah yang tepat dan efektif di masa pandemi. Namanya saja MPLS, tapi lebih pada posisi saya memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk menyiapkan belajar dari rumah dengan lebih efektif. Hanya itu saja sebenarnya. Dan itu hanya 2 jam. Dan 2 jam itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang nantinya akan diberlakukan di tahun ajaran baru 2020-2021. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
Beralih ke Suara Gresik bersama Putri Rizkiana membawa informasi Dinas PUTR perketat pelayanan publik dengan menyiapkan ruang transit tamu. Di masa pandemi, Dinas PUTR menjadi salah satu yang terdampak oleh COVID-19. Oleh karena itu, Dinas PUTR perketat protokol kesehatan dengan menyiapkan ruang transit khusus sehingga pengunjung tidak dapat mengakses langsung ke wilayah ruang kerja karyawan. Di ruangan tersebut, pengunjung akan dipersilakan menunggu sementara security yang akan menghubungkan ke pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memproteksi karyawan dan pengunjung dari ancaman penularan COVID-19. Saya sendiri di sini juga membatasi untuk kegiatan yang sifatnya lebih dari 10-15 orang sudah kita tidak izinkan. Semua harus pakai aplikasi. Itu sudah kita buatkan regulasinya, aturan di dinas sudah kita sampaikan, jadi sudah ada larangan keras tidak harus mengumpulkan orang banyak, tapi menggunakan metode IT yang ada. Mungkin yang perlu yang bisa saya sampaikan harapannya, dan yang terakhir harapan yang pasti mungkin juga menjadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan Allah juga mengangkat pandemi ini segera berakhir di Indonesia khususnya dan juga di Gresik yang lebih khusus lagi. Menurut Ketut Pratikno, PS selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Gresik agar selalu terapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik, mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Berlanjut ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy. Tingginya tren kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo mencapai 42%. Sahabat, tren kesembuhan orang positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat tiap harinya. Seperti disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo pada Senin 20 Juli, setelah selesai melaunching Kampung Tangguh melawan COVID-19 di Desa Suko, Kecamatan Sukodono. Tingkat kesembuhan dalam satu hari bisa mencapai 42%. Alhamdulillah, kita bisa bersyukur karena apa? Karena tingkat kesembuhannya sudah sangat luar biasa, sangat tinggi. Hari ini tingkat kesembuhannya 42%, ya. Dan kami akan berjuang terus dan kami yakin itu akan bisa. Nanti kami akan berusaha kalau perlu sampai 60% lebih, ya. Jadi nanti yang dirawat itu jadi lebih kecil lagi, ya. Kalau penyembuhannya itu nantinya akan besar, sedangkan yang confirm baru sedikit, maka inilah situasi yang kita nantikan. Bukan hanya new normal, mudah-mudahan nanti betul-betul sebagai normal yang sesuai dengan harapan kita. Wakil Bupati juga optimis tingkat kesembuhan orang positif COVID-19 akan terus meningkat. Bersama dengan semua pihak, dirinya juga akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kesembuhan. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Baik sahabat, ke Belambangan Banyuwangi bersama Akbar Wiyana. Dengan kabar, setelah 3 bulan terdampak COVID-19, UMKM di Banyuwangi mulai bangkit kembali. Seusai terpukul dampak pandemi COVID-19, UMKM kembali menata diri untuk memulihkan kondisi usahanya. Susiati UMKM Batik di Banyuwangi mengaku kini mulai kembali mempekerjakan sejumlah karyawannya yang sebelumnya dirumahkan. Susiati mengatakan sejak akhir Maret 2020, omset Susiati merosot drastis sampai 90% dari omset rata-rata yang mencapai 100 juta rupiah per bulan. Menurutnya, kondisi akibat pandemi ini adalah yang terparah selama dia menjalankan usaha batiknya. Karena tidak ada orderan, dia bahkan sampai merumahkan sementara sejumlah karyawannya. Kini seiring mulai dijalankan era adaptasi kebiasaan baru, pesanan batik mulai datang ke tempatnya. Selama 2 minggu terakhir, ratusan kain batik mulai dikerjakan Susiati memenuhi orderan. Dia yakin kondisi ke depan semakin membaik, apalagi dengan sejumlah inovasi pengembangan daerah yang telah disiapkan pemerintah Banyuwangi. Sementara itu, Pinisri, salah satu pengusaha kuliner di Desa Sragi, menutup warung makannya karena sepinya pelanggan sejak Maret lalu. Namun usaha kuliner olahan pangannya tetap dijalankan dengan sistem penjualan online. Dia mengatakan selama jualan online, omset warungnya Rp500.000 per hari, turun dari sebelum pandemi yang bisa mencapai Rp2 juta per hari. Meski omsetnya menurun, namun dia masih memperkerjakan dan mampu memberikan upah sejumlah karyawannya. Akbar Wiyana melaporkan. Terakhir, dari Suara Madiun bersama Amanda, hadirkan Punakawan, cara unik Pemkot Madiun peringatkan warga patuhi protokol kesehatan.
Sosialisasi protokol kesehatan di Kota Madiun tidak melulu dengan tindakan yang represif, akan tetapi bisa dilaksanakan dengan tindakan yang persuasif, humanis, bahkan dengan cara yang unik. Karakter pewayangan yaitu Punokawan sengaja dihadirkan untuk mengingatkan masyarakat yang berada di Kota Madiun agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Saat ditemui di Balai Kota Madiun Senin 20 Juli 2020, Wali Kota Madiun Haji Maidi mengatakan cara-cara yang unik sangat diperlukan untuk menarik perhatian masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Dengan cara ini, otomatis akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan dihormati, sehingga dengan sendirinya mereka akan sadar dan tertib menerapkan protokol kesehatan. Sebagai informasi, saat ini sosok karakter Punokawan baru ada di Taman Trotoar Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Balai Kota Madiun. Akan tetapi, menurut orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut, setiap malam Sabtu dan Minggu akan diperbanyak sosok Punokawan yang hadir di Kota Madiun. Dengan hadirnya sosok ini diharapkan masyarakat lebih tertarik dan selalu mengingat pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Saya Amanda, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi Rabu 22 Juli 2020. Saya Kiki Deslia yang bertugas, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.